Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Dokter yang meninggal akibat terpapar COVID-19 di Simalungun ditetapkan sebagai pahlawan. 5 unit water cannon dikerahkan siram abu vulkanik Sinabung. 1 unit kantor lurah di Padang Sidimpuan tidak dialiri listrik. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Kepala Puskesmas Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun yang meninggal akibat terpapar COVID-19 ditetapkan sebagai pahlawan kesehatan. Bupati Simalungun pimpin penghormatan terakhir kepada almarhum. Bupati Simalungun JR Saragi memberikan penghargaan kepada almarhum Kepala Puskesmas Parbutaran Dr. John Edward Sipayung sebagai pahlawan kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia, keluarga mendapat santunan senilai 300 juta rupiah. Penghargaan diberikan dikarenakan sejak adanya wabah COVID-19 di Kabupaten Simalungun, almarhum sangat aktif dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Almarhum juga selalu memberikan pencerahan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jajaran Pemkab Simalungun yang dipimpin langsung Bupati JR Saragi bersama tim medis memberikan penghormatan terakhir saat pemberangkatan jenazah ke peristirahatannya yang terakhir. Sejak dia ada COVID di Kabupaten Simalungun, dia selalu turun bersama staf-stafnya, baik Kadis Kesehatan, Pangulu, Kapolsek, termasuk juga para Babinsa, Babin Kaptipmas, Bidan selalu untuk melakukan pencegahan dan pencerahan ke tengah-tengah masyarakat. Dan dari situlah kita melihat keberhasilan di Puskesmas yang dipimpin itu hampir bisa dikatakan kita baru menemukan daerah situ itu waktu itu hanya 2 aja COVID. Dan ternyata dengan seringnya kontak dia selalu dengan masyarakat yang keluar masuk ke daerah itu, akhirnya dia yang menjadi korban. Nah, untuk itu perlu kita angkat dia menjadi pahlawan supaya seluruh tenaga-tenaga medis lain juga tidak menjadi trauma dan takut untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar pada Selasa malam. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Pemakaman dilakukan secara protokol kesehatan dan biayanya ditanggung oleh Pemkab Simalungun. Pentania Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pihak kepolisian telah mengamankan seorang istri berinisial M yang tega membakar suaminya sendiri di Kabupaten Serdang Bedagai. Pada tahap awal penyelidikan, sang istri tega membakar suaminya karena tersulut emosi anaknya sering dimarahi sang suami. Akibat perbuatan M, sang suami berinisial J harus mendapat perawatan intensif karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Saat ini M telah diamankan kepolisian Serdang Bedagai. Sembari polisi melakukan penyelidikan, status M masih sebatas saksi. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja menyebut, jika terbukti bersalah maka M akan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum diketahui M tega membakar suaminya menggunakan bahan bakar di rumah mereka. Diduga M sakit hati kepada suaminya yang memarahi anak kandungnya dari suami pertama. Peristiwa berawal saat korban dan anak tirinya memasukkan ternak ke dalam kandang. Saat itu korban terlihat adu mulut dengan anak kandung M. Mengetahui anaknya dimarahi oleh korban,
M tersulut emosi dan spontan menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban, menyurutkan korek api hingga tubuh korban terbakar. Akibat kejadian tersebut, tubuh korban mengalami luka bakar serius dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berhubung ketiadaan biaya, pihak keluarga memutuskan merawat korban di rumah. Kasus ini sedang ditangani oleh Polres RG, yang bersangkutan sudah diamankan dan sedang tahap pemeriksaan. Kita tunggu dari hasil pemeriksaan apakah langsung tetapkan tersangka. Kita tunggu dari pemeriksaan dari penyidik di Polres Sedang Berdaki. Kalau pelaku sendiri sudah diamankan ya Pak? Saat ini Pak ya? Sudah diamankan oleh personil Polres Sedang Berdaki. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Sejumlah orang telah diperiksa sebagai saksi untuk mendapat keterangan detail mengenai kejadian itu. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa keluarga TKI asal Asahan berakhir ricuh di kantor Bupati. Keluarga menuntut pemulangan seribuan TKI korban pandemi COVID-19 di Malaysia. Masa terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP dan juga merobohkan pintu gerbang kantor Bupati. Aksi saling dorong antara keluarga TKI asal Asahan, Sumatera Utara dengan petugas Satpol PP ini berlangsung di depan pintu gerbang kantor Bupati Asahan. Pecahnya kericuhan ini dipicu tindakan petugas Satpol PP yang tidak mengizinkan pengunjuk rasa masuk untuk menyampaikan aspirasi. Tindakan petugas Satpol PP tersebut membuat emosi pengunjuk rasa memuncak dengan mendorong pintu gerbang kantor Bupati. Upaya yang dilakukan petugas Satpol PP menolak kehadiran pengunjuk rasa tidak berhasil karena pengunjuk rasa berhasil masuk dengan merobohkan pintu gerbang tersebut. Tak hanya menimbulkan perang mulut, aksi anarkis pengunjuk rasa tersebut juga nyaris menimbulkan baku hantam antara kedua belah pihak. Petugas kepolisian Polres Asahan secepatnya menengahi dan meredakan emosi kedua belah pihak. Pengunjuk rasa mengatakan aksi tersebut merupakan aksi lanjutan yang telah mereka lakukan sebelumnya dalam rangka menuntut pemulangan 1.000 lebih TKI asal Asahan yang saat ini terjebak lockdown akibat pandemi COVID-19 di Malaysia. Mereka menilai Pemkab Asahan terkesan tidak peduli dengan kondisi warganya yang saat ini sedang mengalami kesusahan di negeri tetangga tersebut. Karena dari sejumlah 1.215 orang TKI asal Asahan yang katanya akan dipulangkan oleh Pemkab Asahan, sampai saat ini baru sebanyak 203 orang yang berhasil pulang. Sedangkan seribuan TKI lainnya hingga saat ini belum jelas pemulangannya. Masih sama yang seperti kemarin Bang, kita menuntut pulangan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, terutama yang mereka sudah data. Nah, kalaupun pemerintah tidak sanggup, mereka bisa mengeluarkan satu pernyataan bahwasanya mereka tidak sanggup untuk memulangkan. Hanya itu yang kita minta, tidak lebih Bang. Dari hasilnya ada berapa jumlah yang dipulangkan dan berapa yang dijanjikan untuk dipulangkan? Mereka mengambil data itu, mereka juga yang menjanjikan 1.215 orang, mereka berjanji akan dipulangkan. Nah, tapi sampai sekarang mereka hanya memulangkan orang itu 203 orang. Sementara karena tidak mendapat sambutan dan tetap tidak diperbolehkan melakukan aksi di halaman kantor Bupati Asahan, ratusan massa keluarga TKI tersebut terpaksa melakukan aksi di Jalan Lintas Sumatera depan kantor Bupati Asahan. Tindakan mereka sempat membuat arus lalu lintas Jalan Lintas Sumatera depan kantor Bupati Asahan mengalami kemacetan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Lima unit water cannon dikerahkan siram abu vulkanik Sinabung. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 5 unit water cannon milik jajaran Polda Sumatera Utara
dikerahkan untuk menyiram sejumlah desa yang terdampak abu vulkanik letusan Sinabung. Inilah suasana erupsi Sinabung yang terpantau dari Desa Naman, Kecamatan Namantera. Dampak abu terus-menerus menghujani sejumlah desa yang berada di kecamatan ini. Untuk mengurangi paparan abu vulkanik, Polda Sumut mengirimkan 5 unit water cannon ke desa-desa yang berada di kecamatan tersebut untuk menyiram debu vulkanik yang menyelimuti pemukiman warga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak paparan abu yang mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Selain mobil water cannon, Polda Sumut juga mengerahkan sejumlah kendaraan kecil yang ikut menyiram debu vulkanik. Untuk mempercepat penanggulangan, bahwa Kapolda Sumut sudah mengirimkan water cannon ke Polres Tanah sebanyak 5. Antara lain yaitu 3 dari Ditsamhata Polda, 1 dari Polres Belawan, 1 Polres Deli Serdang, dan 1 Polres Tanah Karo. Personil yang kita turunkan hari ini untuk penyiraman, ada berapa banyak? Personil yang kita turunkan hari ini 40 orang. Dalam kegiatan penyiraman debu vulkanik ini, sebanyak 40 personil yang berasal dari jajaran Polda Sumatera Utara juga dikerahkan. Saat ini, aktivitas Sinabung belum menunjukkan penurunan. Selain itu, masih terekam kegempaan tremor, gempa frekuensi rendah, dan gempa hembusan. Gunung Sinabung sendiri masih berpotensi terjadi erupsi susulan. Warga diminta untuk tidak mendekati zona merah. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, proses belajar mengajar tatap muka mulai diterapkan untuk jenjang sekolah menengah pertama di Kabupaten Toba. Hal ini mulai diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 2020 dan tetap mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru. Belajar tatap muka ini hanya diberikan kepada pelajar yang telah mendapat izin dari orang tua. Jika orang tua tidak setuju dengan sistem tatap muka, pihak sekolah diwajibkan tetap melakukan sistem belajar daring maupun luring. Dalam prosesnya, pihak sekolah diwajibkan menyediakan cuci tangan, masker, dan termogan. Setiap siswa yang masuk ke sekolah wajib dicek suhu tubuh dan cuci tangan serta memakai masker. Jumlah rombongan belajar atau rombel juga dibatasi untuk menjaga jarak antar siswa di dalam kelas. Jam belajar siswa dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama masuk pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara gelombang kedua masuk pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari ini kita buka layanan tatap muka di sekolah. Poin pertama perlu saya sampaikan, yang terpenting itu adalah harus persetujuan orang tua. Sekali lagi saya katakan harus persetujuan orang tua. Kalau orang tua kita belum setuju untuk anaknya tatap muka, tentu kita lakukan proses pembelajaran daring dan luring. Berarti ada 2 pembelajaran kita sekarang. Ada proses daring dan luring, dan ada proses tatap muka di sekolah yang kita buka hari ini bagi orang tua kita yang setuju. Untuk setiap mata pelajaran diberi waktu 50 menit tanpa jam istirahat. Waktu belajar di sekolah sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pasca memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, wisata air terjun Simbilulu ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata air terjun Simbilulu di Desa Pronggil Julu, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, terlihat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 35 meter dengan kedalaman kolam sekitar 5 meter dan luas 60 meter persegi. Objek wisata yang berjarak 5 km dari kota Salak ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi dalam waktu 10 menit. Jika dari kota Sidikalang berjarak 20 km dan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit.
Fasilitas yang terdapat di objek wisata ini seperti gazebo, areal parkir yang luas, dan penjualan souvenir khas Pak-Pak Barat. Di lokasi air terjun, para pengunjung diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan alat pelindung diri lainnya, sebagaimana yang dianjurkan pemerintah untuk mencegah paparan virus corona. Bertepatan dengan memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, terlihat sejumlah pemuda membawa bendera merah putih ke lokasi air terjun untuk dikibarkan. Ini kan karena kita tahu ya simbol kemerdekaan kita ini adalah merah putih. Ya, karena kami hari ini datang dari satu komunitas, ini komunitas GMS. Ya. Jadi komunitas kami ini ya karena kami tahu Indonesia ini adalah tanah air kami, makanya kami bawa bendera ini satu kebanggaan buat kami. Harapannya ke depannya apa tuh, Bang? Ya, harapannya ke depan semoga lah Indonesia ini jauh dari ya musibah-musibah lah, Bang. Kita seperti corona ini ya, Bang, biar cepat negeri kita ini aman dan wisata-wisata yang ada di tempat kita ini bisa lebih lagi baik. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, satu unit kantor lurah di Kota Padang Sidimpuan kondisinya sangat memprihatinkan. Selain hanya berupa ruang sewaan berukuran 4x3 meter, sejak dijadikan kantor lurah, kantor ini tidak pernah dialiri listrik. Tentu saja keadaan seperti ini membuat pelayanan publik tidak maksimal. Inilah kondisi kantor Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutai Baru, Kota Padang Sidimpuan, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan. Bangunan semi permanen milik warga ini disewa pihak kelurahan lebih dari 10 tahun lalu. Setiap tahun pihak kelurahan harus mengeluarkan 3 juta rupiah untuk sewa. Ironisnya, kantor kelurahan berukuran 4x3 meter ini setiap harinya dihuni 4 orang PNS, termasuk lurah. Tidak ada fasilitas penerangan seperti listrik dari PLN di perkantoran ini. Yang ada hanya 2 unit meja, 1 unit lemari, dan 1 unit mesin tik. Kondisi kian parah, jika musim penghujan datang, kantor ini akan kebocoran. Kendala memang sudah tidak bisa kita mengikuti zaman, karena zaman sekarang tidak ada lagi mesin tik kan, udah komputer. Kita menyiapkan belangko aja ya, dikerjakan dengan mesin tik. Kalau kendala bangunan, karena dulu memang belum ada penyediaan lahan tanah kan, tanah tertapakan kan harus dari hibah masyarakat. Tapi kalau sudah baru 2-3 tahun inilah baru ada. Tapi sekarang pun belum, sudah diusulkan ke Musrembang, belum ada hasilnya dari Kota Padang Sidimpuan kan. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di 4 lingkungan, pihak kelurahan hanya bisa menyiapkan berbagai belangko tanpa bisa memproses lebih lanjut dengan komputer. Saat ini penduduk Kelurahan Palopat Maria berkisar 3.400 jiwa. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kementerian Kominfo resmi meluncurkan 4 perangko seri baru. Keempatnya adalah perangko seri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seri HUT ke-75 RI, seri penanggulangan COVID-19, serta seri artis dan grup musik legenda. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan perangko bersama. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan 4 perangko seri terbaru, yaitu perangko seri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Ma'ruf Amin, seri 75 tahun Indonesia Merdeka,
seri penanggulangan COVID-19, serta seri artis dan grup musik legenda. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam acara peluncuran tersebut di Gedung Kemenkominfo Jakarta, Rabu 19 Agustus mengatakan, perangko merupakan alat diplomasi dan media yang digunakan untuk menghargai tokoh-tokoh nasional, mempromosikan dan mengabadikan kekayaan alam, budaya, sejarah, bangsa, dan hari peringatan sebuah negara, di samping berfungsi sebagai biaya pos dan pengiriman surat. Perangko mungkin tidak terlalu banyak lagi digunakan sebagai alat bayar, alat mengirim surat seperti di masa lalu. Namun perangko masih merupakan suatu yang memiliki nilai yang tinggi dalam hubungan internasional, pendidikan, dan sebagai media promosi bagi segala kekayaan dan keunggulan bangsa dan negara kita. Penerbitan keempat seri perangko tersebut, lanjut Menkominfo, dilaksanakan secara bersamaan karena semangat dan pesan yang disampaikan selaras dengan nuansa dan nilai-nilai perjuangan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Afra Ugesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.